Pernahkah Anda merasa gaji langsung lenyap padahal hanya beli kebutuhan harian di minimarket dekat rumah? Ini bukan perasaan Anda saja, tapi jebakan finansial nyata yang sering tidak disadari banyak orang setiap bulan. Kita menganggap minimarket lebih hemat karena praktis, namun data pengeluaran bulanan sering membuktikan sebaliknya. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele ini perlahan menggerogoti tabungan tanpa kita sadari sampai akhir bulan tiba. Hari ini kita akan bedah tuntas perbandingan harga pasar tradisional versus minimarket secara objektif. Saya jamin Anda akan pulang dengan strategi belanja yang bisa menyelamatkan jutaan rupiah setiap tahunnya mulai sekarang. Minimarket menawarkan kemudahan akses 24 jam yang membuat kita malas berpikir ulang sebelum membeli. Kenyamanan ini memiliki harga premium yang dibebankan langsung pada setiap barang yang Anda ambil dari rak. Tata letak minimarket dirancang khusus untuk memicu pembelian impulsif melalui penempatan strategis produk mahal di ketinggian mata. Otak bawah sadar kita dimanipulasi agar memilih opsi yang memberikan margin terbesar bagi toko. Banyak produk di minimarket dijual dalam kemasan lebih kecil dengan harga satuan jauh lebih mahal dibanding pasar. Kita membayar premi convenience fee terselubung yang jika diakumulasikan menjadi angka sangat signifikan setahun. Belanja di minimarket menghilangkan interaksi tawar-menawar yang memaksa kita sadar akan nilai uang. Transaksi digital yang cepat membuat rasa sakit membayar berkurang drastis sehingga kita cenderung overconsumption tanpa rasa bersalah. Minimarket menggunakan ancor preaching di mana satu barang promo ditampilkan menonjol untuk menciptakan ilusi murah. Padahal 90% barang lain di sekitarnya memiliki markup tinggi untuk mensubsidi diskon tersebut. Paket bundling beli 2 gratis 1 terdengar menguntungkan padahal kita membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Strategi ini meningkatkan average transaction value secara artifisial sambil menguras dompet konsumen yang tidak kritis. Kita sering menganggap sayuran minimarket lebih segar padahal belum tentu lebih baru dari pasar tradisional. Persepsi kebersihan visual ini membuat kita rela membayar harga 2 kali lipat demi kenyamanan semu semata. Alasan sibuk sering dipakai pembenaran belanja di minimarket meski selisih waktunya hanya 10 menit. Nilai waktu yang kita klaim hemat sebenarnya tidak sebanding dengan kerugian finansial kumulatif tiap bulannya. Mulai biasakan menghitung kos per unit alih-alih harga total saat berbelanja. Membawa kalkulator atau mencatat harga dasar per gram membantu otak melawan manipulasi pemasaran retail modern secara efektif. Terapkan aturan 80-20 di mana bahan pokok dibeli di pasar dan hanya pelengkap di minimarket. Pembagian strategis ini mengoptimalkan anggaran tanpa harus mengorbankan seluruh aspek kenyamanan hidup modern. Meal planning mingguan adalah senjata utama melawan keputusan impulsif di toko kelontong. Mengetahui persis apa yang dimasak selama 7 hari ke depan menghilangkan variabel ketidakpastian penyebab pemborosan terbesar. Sistem amplop tunai membatasi pengeluaran fisik secara absolut mencegah gesek kartu berlebihan. Ketika uang tunai habis maka belanja berhenti total, menciptakan batasan psikologis kuat yang tidak dimiliki metode digital. Membeli buah sayur sesuai musim di pasar tradisional bisa memangkas biaya hingga 50%. Memahami siklus panen lokal menjadikan kita pembeli cerdas yang memanfaatkan kelimpahan alam bukan melawan pasar. Lakukan audit stok dapur rutin sebelum berangkat belanja untuk menghindari duplikasi pembelian. Banyak uang terbuang karena membeli bumbu atau bahan yang ternyata masih tersedia tersembunyi di lemari belakang. Datanglah ke pasar tradisional antara pukul 5 hingga 6 pagi untuk mendapatkan kualitas terbaik dan harga termurah. Pedagang memberikan harga spesial kepada pembeli awal sebagai bentuk apresiasi loyalitas pelanggan setia. Langganan pada 1 atau 2 pedagang tetap membuka peluang dapat bonus atau potongan harga khusus. Hubungan personal di pasar tradisional memiliki nilai ekonomi nyata yang tidak pernah ada di retail korporat. Menawar di pasar bukan soal pelit tapi menghargai proses transaksi manusiawi yang wajar. Lakukan dengan senyum dan bahasa tubuh terbuka agar penjual senang memberi harga terbaik tanpa merasa tersinggung. Jangan pernah masuk tempat belanja dalam kondisi perut kosong karena hormon grelin meningkat. Rasa lapar membuat otak memprioritaskan makanan kalori tinggi dan snack mahal alih-alih kebutuhan nutrisi seimbang. Membawa wadah sendiri mengurangi biaya kemasan sekaligus menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Beberapa pedagang pasar bahkan memberikan diskon kecil atau prioritas pelayanan bagi pelanggan yang membawa tas belanja reusable. Luangkan waktu weekend untuk memproses bahan mentah pasar menjadi siap masak sekaligus. Investasi waktu 3 jam di awal minggu menghemat godaan beli makan luar atau order delivery mahal. Ganti merek bermahal dengan private label minimarket untuk komoditas standar seperti gula garam tepung. Perbedaan kualitas seringkali nihil namun selisih harga bisa mencapai 30% per item. Manfaatkan aplikasi loyalty dan e-wallet cashback untuk belanja terpaksa di minimarket.
Diskon bertumpuk ini bisa menurunkan efektif price mendekati harga pasar jika digunakan dengan disiplin dan perencanaan matang. Sayuran beku di minimarket seringkali lebih bernutrisi dan murah dibanding segar yang sudah layu. Teknologi flash freezing mengunci vitamin tepat setelah panen menjadikannya alternatif cerdas saat harga pasar melonjak. Ajak tetangga atau teman patungan beli grosir di pasar untuk dapatkan harga distributor. Kekuatan kolektif komunitas memungkinkan akses harga kulakan yang mustahil didapat oleh pembeli individual sendirian. Catat setiap pengeluaran belanja harian tanpa kecuali menggunakan aplikasi atau buku saku. Kesadaran real-time terhadap arus kas keluar menciptakan rem otomatis sebelum kebiasaan boros menjadi parah. Ganti daging sapi mahal dengan tempe telur atau ikan lokal yang kaya protein dan murah. Kreativitas substitusi bahan pangan lokal adalah kunci ketahanan finansial keluarga di tengah inflasi global. Selalu cek rak paling atas dan paling bawah di minimarket untuk menemukan harga termurah. Produk premium selalu ditaruh sejajar mata sementara opsi ekonomis disembunyikan memerlukan usaha ekstra mencari. Evaluasi struk belanja sesampainya di rumah untuk identifikasi kebocoran anggaran. Refleksi singkat 5 menit pasca belanja membangun memori otot finansial yang memperbaiki keputusan pembelian berikutnya secara bertahap. Keluarga Budi berhasil memangkas pengeluaran pangan 40% dengan hybrid shopping method. Mereka beli sayur lauk di pasar Minggu pagi dan hanya susu sabun di minimarket Selasa sore. Sari mahasiswa rantau bertahan hidup nyaman dengan budget makan 100.000 seminggu via pasar. Kuncinya adalah kenalan dengan penjual sayur langganan yang selalu beri bonus cabai dan bawang gratis. Rina mengubah kebiasaan belanja harian minimarket menjadi mingguan pasar plus bulanan grosir. Tabungan selisih harga dialokasikan ke dana pendidikan anak yang kini tumbuh konsisten setiap bulannya. Pasangan baru menikah ini menerapkan challenge no minimarket sebulan penuh sebagai eksperimen. Hasilnya mereka menyadari banyak kebutuhan sekunder yang sebenarnya bisa dihilangkan tanpa menurunkan kualitas hidup. Memilih sayur hanya yang mulu sempurna adalah kesalahan mahal yang merugikan dompet. Sayur sedikit cacat fisik rasanya sama enak dan nutrisinya identik namun harganya bisa separuh dari yang cantik. Terkecoh promo besar-besaran tanpa mengecek harga satuan adalah jebakan klasik pemula. Seringkali paket hemat justru lebih mahal per gramnya dibanding beli satuan reguler yang kurang menarik perhatian. Belanja saat stres sedih atau merayakan sesuatu memicu keputusan irasional berbasis emosi sesaat. Retail terapi memberikan kepuasan palsu berdurasi pendek namun meninggalkan penyesalan finansial jangka panjang. Mengumpulkan poin member bukan tujuan akhir melainkan alat bantu diskon yang sering disalahartikan. Membeli barang tidak perlu demi mengejar tier status adalah bentuk gamifikasi yang merugikan keuangan pribadi. Pasar menang di harga bahan segar sementara minimarket unggul di darurat dan pelengkap. Kombinasi bijak keduanya dengan kesadaran penuh adalah kunci menguasai uang bukan dikuasai kebiasaan konsumsi. Coba terapkan satu taktik pasar minggu ini lalu ceritakan pengalaman hematmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk tips keuangan praktis lainnya yang bikin dompet tetap sehat.